Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahami? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia karena tidak masuk dalam hati, tetapi masuk dalam perut, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, semakin jelas bagi kita kenapa kok kita kalau makan babi nggak haram. Ya karena itu kan Tuhan Yesus mengatakan kalau dari luar itu tidak akan menajiskan. Kita tidak akan seperti babi juga. Walaupun kita menyatu dengan babi kan kalau makan. Kalau makan babi kan kita menyatu dengan babi. Makan ayam menyatu dengan ayam. Makan sapi menyatu dengan sapi gitu ya. Badan kita menyatu dengan itu. Tetapi itu tidak membuat kita najis gitu ya. Tetapi yang membuat kita najis adalah niat-niat kita yang buruk, niat yang buruk, yang pikiran yang jahat, dan kita mewujudkannya, kita menjadi najis. Najis itu artinya justru di sini menjadi semacam dalam tanda kutip berdosa, berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan tindakan yang justru memperlihatkan diri kita ini bukan orang baik. Karena kebaikan orang tidak hanya dilihat dari tingkah laku orang itu saja, tetapi dari dalam diri ini yang keluar apa. Baik, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dan saudara, paling gampang kan begini. Kalau kita mempunyai dompet, dan dompet ya, isinya 5.000 rupiah, isinya 5.000 rupiah gitu ya. Lalu apakah kita bisa memberikan 10.000? Tidak bisa. Ya, karena maksimal hanya 5.000 ya, 5.000 rupiah yang bisa kita berikan pada orang. Lalu isi dompet itu kita isi banyak hal. Kalau kita mau memberikan kepada seseorang, ya kita berdasarkan apa yang ada dalam isi dompet itu. Isinya 5.000, yang bisa bawa 5.000 dan tidak bisa memberikan 10.000 atau 100.000 atau 50.000, nggak bisa. Jadi pendek kata, apa yang dalam isi dompet itulah, itu yang kita berikan kepada orang. Nah, sekarang kalau ada niatan-niatan yang buruk dalam diri kita, kita simpan itu seolah-olah hati itu adalah dompet kita. Kita hanya bisa memberikan apa yang ada di dalam isi dompet kita itu. Maka isi hati ini, isinya apa? Kalau isinya adalah kebaikan, maka kita hanya bisa memberikan kasih. Seperti Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus tidak akan bisa memberikan, misalnya, dia mengata-ngatai orang dengan demikian dalam, sehingga membuat orang luka hati. Tuhan tidak akan memberikan maki-makian kepada mereka yang menyalibkan. Enggak.
Kenapa? Karena di dalam hatinya nggak ada pisau-pisau, misu-misu nggak ada. Oh bajingan kowe kok nyalip aku, nggak pernah ada. Kenapa? Dia memberikan kasih. Ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi isi hati ini, walaupun dia disiksa kayak apa, metune itu keluarnya itu adalah kasih. Kenapa? Karena di dalam dompet hatinya ini adalah kasih. Maka ibu bapak, Tuhan itu mau mengingatkan kepada kita, gak usah mikir apa yang mau kita makan, karena itu tidak akan menajiskan. Tetapi pikirlah apa yang harus kita keluarkan dalam diri kita ini. Apa yang ada tersimpan di dompet hati kita ini. Kalau yang tersimpan dalam dompet hati kita ini adalah kebaikan, maka itu jelas akan membuat kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau niatan kita ini adalah niatan yang negatif, maka justru kita ini dalam sikap hidup sehari-hari selalu menajiskan diri terus-menerus. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan ini tidak sekedar hanya menghibur. Oh, kalau demikian, kalau saya makan makanan yang dalam tanda kutip orang-orang Yahudi itu dianggapnya haram, dianggapnya tidak layak atau justru menajiskan. Enggak hanya itu, tetapi kita diingatkan supaya apa yang tersimpan dalam hati kita ini juga baik adanya. Maka ibu bapak saudara sekasih dalam Tuhan, mari kita berusaha untuk senantiasa mengisi hati kita ini dengan hal-hal yang baik dan kita menyimpannya supaya pada saat kita layaknya nanti mengeluarkan dan kita berikan kepada orang lain hanya kebaikan yang kita berikan. Selamat merenungkan.